Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi bentuk aljabar yang diambil dari buku kurikulum Merdeka kelas 7. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, Rani menuliskan bentuk aljabar 3P ditambah 1 untuk situasi gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada gambar seperti ini. Ada 3 buah kardus ya, dan 1 buah kubus kecil seperti ini. Pertanyaannya, apa arti dari variabel P dari bentuk aljabar tersebut? Nah, jawabannya itu adalah banyak kubus di dalam kantong kertas ya. Karena dalam bentuk aljabar, variabel itu biasanya itu adalah untuk menyimbolkan atau untuk menyatakan sesuatu yang belum diketahui. Nah, di sini kan ada bentuk aljabar 3P ditambah 1 ya. Nah, P-nya ini itu adalah banyaknya kubus yang berada di dalam kantong kertas ini atau di dalam kardus ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang B, apa arti dari angka 3? Angka 3 itu adalah banyak kantong kertas ya. Jadi 3P ditambah 1 ini, P-nya tadi itu adalah banyaknya kubus di dalam kantong kertas. 3-nya ini adalah jumlah kantong kertasnya. Kemudian apa arti dari angka 1? 1 itu adalah ya ini, banyak kubus di luar kantong kertas. Nah, kemudian yang D, lengkapi tabel berikut ini jika diketahui berbagai nilai P. P yang pertama itu kalau P-nya nilainya 1, kemudian P yang kedua kalau 3, kemudian dan seterusnya. Nah, cara menjawab soal seperti ini itu kita masukkan nilai-nilai ini ya sebagai nilai P. Yang pertama kita mulai. Untuk P-nya kita masukkan 1, berarti 3 dikali P ditambah 1 atau 3P ditambah 1 itu menjadi 3 dikali 1 ya, karena P-nya kita ganti dengan 1, berarti 3 kali 1 ditambah 1. 3 kali 1 itu 3, 3 tambah 1 berarti 4. Kemudian yang kedua, kalau P-nya adalah 3. 3P tambah 1 menjadi P-nya diganti dengan 3, berarti menjadi 3 dikali 3 ditambah 1. Berarti 9 ditambah 1 ya, hasilnya 10. Kemudian kalau P-nya 13, berarti 3P tambah 1-nya, P-nya kita ganti dengan 13, berarti 3 kali 13 tambah 1, hasilnya 39 tambah 1 yaitu 40. Kemudian kalau P-nya 45, berarti P-nya diganti dengan 45, berarti 3 kali 45 tambah 1, 135 ditambah 1 yaitu 136. Kemudian kalau P-nya 72, berarti 3 dikali 72 ditambah 1, hasilnya 216 ditambah 1 yaitu 217. Kemudian yang terakhir kalau P-nya sama dengan 100, berarti 3 dikali 100 ya ditambah 1. Berarti 300 ditambah 1 yaitu 301. Nah, begini cara menjawab soal nomor 1. Oke, bisa dimengerti ya. Lanjut yang kedua, tulislah bentuk aljabar dari total kubus untuk masing-masing gambar di bawah ini. Asumsikan bahwa banyak kubus di dalam setiap kantong kertas adalah sama banyak. Nah, ini berhubungan dengan soal yang nomor 1 tadi. Kalau soal nomor 1 tadi sudah diketahui bentuk aljabarnya, tinggal arti dari bentuk aljabar tersebut. Nah, sekarang kalau yang nomor 2 ini kita disuruh membuat bentuk aljabar dari masing-masing gambar. Nah, yang pertama, yang A seperti tadi juga, ada 3 buah kantong kertas dan 4 buah kardus. Dalam tiap kantong kertas ini, banyak kubusnya adalah sama. Nah, berarti kita bisa menyatakan untuk yang A itu adalah 3X ya, 3 buah ada 3 buah kantong kertas, kemudian X itu adalah banyak kubusnya di setiap kantong kertas ini, kemudian ada 4 buah kubus kecilnya yang sudah diketahui, maka menjadi 3X ditambah 4 ya, gampang ya. Kemudian yang B-nya berarti ada 2 buah kantong, berarti 2X ditambah 3 buah kubus, 2X tambah 3. Kemudian yang C, 1 buah kantong kertas ditambah 5 kubus, berarti 1X ditambah 5. Nah, kalau 1 biasanya kan nggak usah lagi ditulis ya, langsung X ditambah
5 gitu ya. Atau kalau mau ditulis 1x tambah 5 juga boleh, tidak masalah. Kemudian yang D ada 5 buah kantong kertas dan 5 buah kubus, berarti 5x ditambah 5. Nah, oke, bisa mengerti ya. Sekali. Lanjut yang ketiga, tulislah setiap bentuk aljabar berikut dalam bentuk jabaran. Nah, yang pertama 2 dalam kurung x ditambah 10. Nah, caranya ini kita kalikan. Nah, ini kita kalikan ke dalam seperti ini, 2 dikali X, hasilnya 2X, kemudian ditambah 2 dikali 10, yaitu 20. Nah, ini adalah bentuk jabarannya. Kemudian yang B, 3 dalam kurung 4X dikurang 3. Dan ini juga sama, kita kalikan 3 dikali 4X itu adalah 12X. Kemudian 3 dikali negatif 3, hasilnya negatif 9. Ya. Kemudian yang C, 5X dalam kurung X tambah 1. Nah, 5X dikali X itu adalah 5X dikali X, tulis dulu. Kemudian 5X dikali positif 1 atau 5X dikali 1. Nah, 5X dikali X itu X-nya ada 2, ada double seperti ini, maka itu menjadi 5X kuadrat pangkat 2 ya. Kemudian 5X dikali 1 ya tetap hasilnya 5X. Yang terakhir, X dikurang 2 dikali X tambah 5. Nah, ini jabarannya seperti ini. Mohon disimak baik-baik. X dikali X itu adalah X kuadrat ya, seperti saya main di atas tadi. Kemudian X dikali positif 5, hasilnya 5X. Kemudian di sini negatif 2 dikali X, hasilnya negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikalikan positif 5, hasilnya negatif 10. Nah, di sini ada 2 buah suku yang sama variabelnya yaitu X. Ini bisa kita kurangkan. Maka menjadi di sini menjadi 3X ya. Nah, karena dia sudah menjadi 3X, maka hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian yang keempat, tulislah setiap bentuk aljabar berikut dalam bentuk faktor. Nah, sekarang kalau yang nomor 4 ini kebalikan dari yang nomor 3 nih. Yang pertama 5X ditambah 10. Nah, caranya ini 5 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 5. Maka kita keluarkan 5-nya sehingga buka kurung. Nah, dibagi 5 semuanya ini hasilnya 5X dibagi 5 itu adalah X. Kemudian ditambah 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ya, jadi 5 dalam kurung X ditambah 2. Kemudian yang B, X kuadrat dikurang 4X. Nah, sama-sama ada X-nya. Maka X-nya kita keluarkan. Kita pisah X, kemudian buka kurung. X pangkat 2 ini kan X kali X ya, seperti yang ini tadi. Seperti yang di atas ini tadi kan. Nah, seperti ini. Maka menjadi kalau dibagi X, berarti tinggal X saja. Kemudian dikurang 4X, kalau kita bagi X, ya X-nya kita pisahkan ya, berarti tinggal 4. Jadi menjadi X dalam kurung X dikurang 4. Kemudian yang C, X tambah 2. Nah, ini kita jumlahkan dulu nih. X tambah X, 1X ditambah 1X. Nah, hasilnya kan 2X, berarti 2X ditambah 2. Nah, sama-sama ada 2-nya, kita pisahkan, kita keluarkan 2 dalam kurung berarti. Nah, ini dibagi 2 kan hasilnya X. Yang ini dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 2 dalam kurung X ditambah 1. Yang terakhir, X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah, ini kalau kita pisahkan menjadi X tambah 4 dikali X tambah 2. Nah, untuk yang soal yang D ini silakan dipelajari mengenai faktoran pada link di atas ya. Nah, lanjut soal nomor 5. Perhatikan persegi panjang di bawah ini. Ada gambar persegi panjang seperti ini. Nah, ini panjangnya itu adalah 5 cm. Dan ininya lebarnya itu adalah X cm. Jelaskan arti dari bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama 5X, yang kedua 2 dalam kurung X tambah 5, yang ketiga X tambah 5 tambah 5. Kita jawab satu persatu ya, namun sebelumnya ingat lagi bahwa rumus persegi panjang untuk keliling itu adalah 2 dalam kurung P tambah L, panjang tambah lebar, kemudian luasnya itu adalah panjang kali lebar.
Nah, maka yang pertama 5x itu berarti sebenarnya adalah arti dari luas persegi panjang. Nah, karena luasnya kan tadi panjang kali lebar. Panjangnya itu tadi sudah saya jelaskan, saya sebutkan P-nya adalah 5 dan L-nya adalah X. Nah, maka 5X yang di sini tuh sebenarnya artinya adalah panjang kali lebar. P-nya 5, lebarnya X, berarti 5 dikali X. Hasilnya 5X. Jadi sebenarnya arti dari 5X ini adalah luas persegi panjang, ya. Kemudian yang B, 2 dalam kurung X tambah 5. Nah, 2 dalam kurung X tambah 5 itu adalah keliling persegi panjang. Karena kelilingnya tadi rumusnya seperti yang di sini tadi, 2 dalam kurung P tambah L. P-nya kita ganti dengan 5 dan L-nya kita ganti dengan X. Atau dibalik boleh ya, menjadi X ditambah 5. Nggak masalah ya. Kemudian yang C, X tambah 5 tambah 5. Ini juga adalah keliling persegi panjang. Karena keliling tadi itu adalah 2 dalam kurung X tambah 5 ya. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, ini kan kita kalikan nih, 2 dikali X, itu adalah 2X, kemudian 2 dikali positif 5 itu adalah positif 10 atau ditambah 10. Nah, ini kalau kita jabarkan lagi, 2X itu kan berarti X tambah X, dan 10 itu adalah 5 ditambah 5. Nah, jadi artinya ini sebenarnya sama dengan yang B. Nah, jadi ini C ya, jadi yang C ini sebenarnya artinya X tambah 5 tambah 5 ini sama dengan yang B, yaitu 2X tambah 5. Itu adalah keliling persegi panjang. Nah, oke ya. Lanjut soal yang ke-6. Gunakan sifat-sifat dan operasi aljabar untuk menentukan apakah pasangan-pasangan bentuk aljabar berikut ekuivalen. Yang pertama, 5X dan 13X dikurang 7X. Apakah 5X itu ekuivalen dengan 13X dikurang 7X? Nah, kita lihat. 13X dikurang 7X itu hasilnya adalah 13 dikurang 7 atau 6 atau 6X. Berarti dia tidak sama dengan 5X. Sehingga 13X dikurang 7X itu tidak ekuivalen dengan 5X. Karena hasilnya kan tadi 6X ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang B, 6 dalam kurung 5 ditambah 3X dikurang 10X dengan 8X ditambah 30. Apakah ekuivalen? Nah, kita hitung dulu. 6 dalam kurung 5 ditambah 3X dikurang 10X-nya menjadi 6 dikali 5 itu adalah 30. Kemudian 6 dikali positif 3X itu adalah 18X. Kemudian dikurang 10X. Nah, 18X dikurang 10X itu adalah 8X. Jadi hasilnya di sini 30 ditambah 8X. Apakah ekuivalen dengan 8X ditambah 30? Nah, ini bisa kita balik ya, nggak masalah ya. Menjadi 8X ditambah 30. Nah, jadi sama nih ekuivalen ya. Sehingga nilai ini ekuivalen dengan 8X ditambah 30. Kemudian yang C, 9X dikurang 17X, apakah ekuivalen dengan 8X? Nah, 9X dikurang 17X itu adalah negatif 8X. Sehingga jelas tidak ekuivalen dengan 8X. Jelas ya, karena yang satu negatif, yang satu positif. Tak ekuivalen ya. Kemudian yang D, 8 dikurang 3 dalam kurung 3 dikurang 5X dengan negatif 1 dikurang 15X. Nah, kita lihat. 8 dikurang 3 dalam kurung 3 dikurang 5X. Ini kita kalikan saja. 8. Nah, tetap tuliskan 8. Kemudian negatif 3 dikalikan 3, hasilnya negatif 9. Kemudian negatif 3 lagi dikali negatif 5X. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 dikali 5X hasilnya 15X. Nah, ini kita hitung. 8 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 1 ya. Berarti negatif 1 ditambah 15X. Apakah ekuivalen dengan ini? Negatif 1 dikurang 15X. Nah, di sini positif ya. Sedangkan di sini negatif. Jadi tidak ekuivalen. Nah, oke ya. Nah, demikian pembahasan untuk video part 1 ini mengenai uji kompetensi bentuk aljabar soal nomor 1 sampai nomor 6. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.